Setiap manusia pasti memiliki sebuah peraturan. Nah, peraturan yang tentu digunakan untuk menjalani sebuah kehidupan, ya, terutama kehidupan sehari-hari. Nah, peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang disebut sebagai hukum. Nah, hal ini diterapkan sebagai salah satunya itu agar masyarakat itu terlindungi dari berbagai ancaman ataupun kejahatan. Nah, dalam menjalani kehidupan, tentu masyarakat membutuhkan suatu hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Artinya apa? Hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai ancaman yang ada dalam aktivitas masyarakat, yang tentunya akan menjadi suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara hukum, gitu kan, di mana sangat mengatur warga negaranya dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban, di mana hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, di mana berbunyi, di mana hukum itu menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa. Artinya negara karena adanya hukum itu tentu menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat. Nah, hukum merupakan suatu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Nah, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dan peraturan yang berada di dalam pergaulan hidup dari masyarakat. Nah, secara umum, hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan juga ada sanksi gitu, yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dan tujuannya menjaga ketertiban, keadilan gitu kan, serta mencegah terjadinya tindak-tindak kejahatan. Nah, selain itu juga hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan juga mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum gitu. Nah, manusia itu memiliki sifat yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Nah, tentu itulah yang menjadi sebuah keinginan hasrat dari manusia, yang tentunya ini jika tidak dibatasi maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Tentu bahkan sifat kekuasaan manusia dapat mengeksploitasi serta mengeksplorasi dunia, dan tentu ini sangat ancaman bagi manusia. Maka hukum diciptakan sebagai salah satunya untuk menjadi ruang gerak manusia untuk membatasi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan manusia-manusia lainnya. Nah, jadi tentu di sini saya dapat simpulkan hukum jelas menjadi sebuah fungsi yang dapat mencegah konflik-konflik di dalam masyarakat. Nah, salah satu terciptanya agar menjadikan susunan tatanan masyarakat yang aman, tentram, dan juga berkeadilan. Adapun fungsi dasar dari hukum yang tentunya sangat mencegah dari timbulnya konflik. Yang pertama, menjaga hubungan manusia. Tentu fungsi hukum gitu kan, yang pertama ialah mengatur hubungan manusia agar terciptanya ketertiban yang diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Nah, makanya fungsi yang pertama adalah menjaga hubungan dari manusia. Yang kedua adalah melindungi kepentingan bersama. Tentu setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan manusia lainnya. Nah, jadi di sini fungsi hukum itu adalah juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat terjadi gitu kan apabila manusia sama-sama menegakkan hukum dengan baik. Nah, yang ketiga itu fungsi hukum sebagai menegakkan keadilan sosial. Nah, artinya hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Nah, masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai, tentu maka diciptakan hukum sebagai salah satu alat atau sarana yang ini berguna dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, yang keempat itu adalah fungsi dari hukum sebagai menciptakan ketertiban dan keteraturan dari masyarakat. Nah, hukum membatasi gerak dari masyarakat, dan sebelum saya bilang bahwasanya di sini hukum melakukan pembatasan dalam berbagai aktivitas gitu. Aktivitas yang bagaimana? Tentunya bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Nah, jadi di sini dengan mematuhi hukum gitu kan, tentunya dipatuhi secara baik maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Nah, yang terakhir atau yang kelima, fungsi hukum sebagai menyelesaikan pertikaian. Nah, jelas ini sangat kita temui dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, di mana manusia itu ya tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah atau yang
yang memicu terjadinya konflik. Nah, itu makanya itulah awalnya adalah pertikaian. Maka fungsi hukum itu salah satunya sebagai penyelesaian dalam pertikaian. Sehingga ketika terjadi konflik, maka kita kembalikan ke hukum. Nah, jadi baik individu maupun kelompok, hukum dapat menjadi pencegah atau penengah untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain itu juga hukum sangat berperan penting dalam menciptakan perdamaian dunia. Itulah makanya diciptakan hukum sebagai pembatas ruang gerak agar terjadinya kehidupan teratur dalam kehidupan manusia. Our defense is not in our armaments, not in skates, not in going underground. Our defense is in law and order. Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah, tapi pertahanan kita adalah hukum dan juga keteraturan. Ferry Kurniawan, Sosiologi 2018.